Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi sadati syurafa wa ashabihi الأبرار الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات سائر الملأ بتقوى الله عز وجل جل وعلا حق التقوى ومراقبته بالسر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu, jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, serta yang mendengarkan melalui 91,1 FM, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang diberikannya membuat kita harus banyak-banyak mengucap puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima itu dari kita dan diberikannya tambahan demi tambahan nikmat dan karunia yang insya Allah dengannya membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada subuh ini kita kembali mengikuti dan mengaji tentang sesuatu yang sangat bernilai dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih di muqaddimah, tidak apa-apa panjang-panjang di muqaddimahnya, diisi tidak panjang-panjang. Nah, masih tentang ahdaf dirasati sirah an-nabawiyah, masih tentang apa tujuan kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kemarin sudah lupa lagi ya. Yang pertama adalah untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang tabiat manusia, fitrah anak Adam mencintai, menyukai orang-orang yang punya kelebihan dan punya sifat-sifat terpuji, dan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, sehingga tak satu pun dari sisi kehidupannya yang harus tertutup dan rahasia, semuanya dibuka. Yang kedua lagi, kalau sudah mencintai, kita mestilah mencontoh dan mengikutinya, meneladaninya. Apalagi kita tahu bahwa mengikuti dan meneladaninya adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita mengenali sirah
manusia teragung, manusia paling besar. Kita memang juga akan memilih-milih mana yang akan kita ikuti. Biasanya di semua bidang pasti imamnya dicarikan yang terahli, yang terbesar. Yes ya. Antum di ekonomi siapa yang jadi ikonnya antum biasanya dulu? Pasti Ojo Adam Smith, sah? Padahal bukan dia sebenarnya yang, tapi itu yang sudah tonjolkan. Di ilmu kesehatan, antum biasa siapa yang jadikan imamnya? Tidak punya. Nggak, memang bukan bidang kesehatan memang. Orang menjadikannya Ibnu Sina. Sah? Hah? Apalagi di bidang pertanian misalnya, siapa? Sabuin ayah dia yang ahli bertani misalnya, seterusnya. Nah, kita mempelajari sirah orang terbesar di segala bidang dan sendi kehidupan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, sehingga kita pun merasa punya sesuatu yang berharga, ya kan? Antum tahu misalnya sirah tentang Imam Syafi'i, rasa punya kelebihan nggak? Hah? Pasti, karena Imam Syafi'i punya sejarah hidup yang Masya Allah cemerlang sejak kecil sampai dia berpulang. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kemudian belajar sirah, di antara tujuannya adalah mengokohkan agama ini. Karena kita dari awal tahu kronologi, ternyata perjalanan dakwah Nabi tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Berat perjuangannya, tapi kuat kesabarannya. Berat perjuangannya, kuat kesabarannya. Dahsyat tantangan, tapi dia tak pernah bergeming dan menyerah. Makanya setiap orang mengalami kesulitan dalam melaksanakan agama ini, mengamalkannya, dicemooh. Baca sirah Nabi dulu juga dicemooh. Ketika mengamalkan ajaran yang diajarkan Nabi SAW karena dianggap asing oleh sebagian besar orang, lalu dia mendapatkan penentangan, lalu dia lihat lagi Nabi SAW, oh ternyata beliau juga dulu tidak kalah pula penentangan yang diberikan padanya. Oh, keluarga saya banyak yang tidak ngaji, untuk apa saya ngaji, kan itu kan sedih kita kan. Awak rajin-rajin berdakwah, tiba-tiba keluarga bikin ulah, ya kan? Baca lagi sirah, oh ternyata Nabi pamannya yang paling gembira dulu kelahirannya Abu Lahab, iya pula yang jadi penghalang utamanya, bukan sekedar tidak ngaji aja, menutupkah kajian. Ya, setiap Nabi pergi berdakwah dia ikuti di belakang, Setiap Nabi ngomong diuncah-uncah atau diuncah, tidak tahu ya, diuncah. Hah? Tahu makna diuncah? Enggak ya. Sengaja dibikin ribut dengan Nabi SAW, diganggu-ganggunya. Ya, enggak tahu uncah ya. Diganggunya dakwah Nabi SAW. Jangan percaya, ini saya nih mamanya, saya pamannya. Dia tidak benar, orang menyimpang, sesat. Ini berbahaya alirannya. Jadi kalau ada hal seperti itu hadapi, belajar sirah, kita dikokohkan lagi. Nah, kemudian ketika kita lambat dakwah ini berhasil, udah 20 tahun berdakwah, 2 orang aja yang mau istiqamah. Udah puaskan berdakwah, salat subuh tetap juga tidak penuh 2 rakaat, maksudnya 2 sab. Ya, tidak juga orang ke masjid, tidak apa-apa, walaupun lambat, tapi pasti Nabi SAW dilaluinya hari-hari, ya, dilaluinya hari-hari. Berapa lama dia? 13 tahun di Makkah. Yang masuk Islam tidak sedikit, atau tidak banyak?
Tidak banyak. Itu Nabi yang didukung dengan berbagai penguatan dari Allah Taala yang memiliki strategi paling jitu, yang paling hebat. Nabi SAW, tetapi beliau tetap tegar. Akhirnya ketika baca sirah, kita pun semakin yakin dan percaya lambat laun bahwasanya habis gelap terbit terang, malam semakin pekat, tanda fajar segera menyingsing. Baca sirah Nabi SAW. Memang 13 tahun di Mekah tak banyak yang mengikuti, tapi 10 tahun di Madinah hampir seluruh umat mengimani. Mana yang banyak, 13 atau 10? Makanya habiskan masa-masa, walaupun lebih lama, perjuangan berat, tapi akhirnya Allah buka inna ma'al usri yusra. Karena memang pertolongan Allah itu datang ketika sampai pada puncak kesempitan, di mana kita tahu belajar sirah Nabi SAW yakin pertengahan itu pasti akan datang. Apalagi di antaranya adalah untuk imtitharu amrillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mengikuti perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Tidak mungkin akan meneladani kalau tak mengenali, kalau tidak mencintai, tidak kagum kepadanya, tidak merasa dia punya kelebihan, dan tidak sabar kecuali dengan mempelajari sirah Nabi SAW. Hanya kita akan tertarik untuk mengikuti Nabi SAW. Nah, kalau tadi mencintai, sekarang merealisasikan cinta itu seperti apa? Karena orang bisa saja cinta tetapi menurut yang dia inginkan. Dia cinta kepada kita tapi harus ikut aturan dia. Nah, gimana itu? Ada nggak gitu? Kalau saya cinta padamu tapi harus ikut saya. Kalau kau tak ikut saya tidak cinta. Sah? Ternyata konsep cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus ikut dan taat kepada yang diinginkannya, bukan pada apa yang kita inginkan dan paksakan. Karena orang cinta itu hakikatnya taat dan mengikuti, bukan minta ditaati dan diikuti. Itu berarti belum cinta yang sejati. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenali keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perlukan. Sebab apa? Di saat orang ingin merendahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, tapi kita tahu dia kelebihannya, kita akan tampil ke depan untuk membelanya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai tameng untuk supaya membela Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya seperti di antara ahdaf dirasati siratin nabawiyah adalah kita pun bisa melalui belajar sirah ini mengenali keadaan umat-umat sebelum ini. Artinya sebelum umat Islam, bagaimana keadaan umat-umat dahulu, khususnya keadaan orang-orang Arab sebelum Islam, ya, di mana mereka seperti yang dikatakan oleh Rib'i ibn Amir, seorang sahabat Nabi SAW, dalam perang Al-Qadisiyah. Dia diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menghadap panglima Persia, yaitu Rustum. Rustum sengaja memasang kemahnya dengan megah, ya, karpet merah terbentang, pasukan elit siap menghadang, dan kemahnya yang rata-rata yang lebih megah tadi, supaya apa?
karena dengan demikian kan dipahami oleh Rib'i bin Amir yang biasa tinggal di apa namanya di kemah-kemah biasa, kemah-kemah burung yang bertukar tukar ganti-ganti tempat, pindah-pindah ke sana kemari. Karena rata-rata mereka orang Badui yang nomaden, yang tidak menetap. Nah, ketika berhadapan dengan orang Persia yang punya kebudayaan lebih dulu, punya kerajaan besar, ya, kerajaan besar, imperium lagi, bukan kerajaannya biasa, ada imperium besar setara dengan pasukan atau imperium Romawi waktu itu. Nah, Rib'i bin Amir ketika datang, dia sengaja membawa kudanya naik ke atas karpet itu. Antum tahu enggak karpet Persia itu karpet paling mahal? Tahu kan? Enggak tahu. Sekarang kasih tahu. Nah, ini karpet karena mereka sudah termasuk yang awal-awal produksi karpet yang mewah-mewah itu. Maka sekarang paling mahal yang diproduksi oleh orang Persia. Dia bawa kudanya naik ke atas karpet itu. Apa tujuannya? Tidak paham. Kan orang kan turun di sana naik kan? Enggak, dia bawa kudanya naik. Di mana dia tambatkan? Harusnya kan ditambatkan di pintu gerbang sana atau di tempat yang disiapkan kandangnya. Dia tambatkan kudanya di tiang kemah sang panglima. Gimana? Enggak paham antum. Antum enggak biasa perang, itu masalahnya, ya, enggak tahu. Apa tujuannya? Ya, untuk menakut-nakuti orang nih. Bagi dia ini enggak apa-apanya. Jangan kira saya takut dengan pasukan elit yang mengawal itu, saya enggak takut. Setelah itu dia ambil tombaknya, sengaja diginikan ke karpet itu supaya bolong, rusak. Menengok itu, orang tuh biasanya orang Persia, tahu enggak tuan-tuan, menghadap raja itu merangkak. Manapun perutusan pada waktu itu, kalau menghadap pemimpinnya raja Persia Kisra, siapa pun menghadap mesti merangkak. Kenapa merangkak? Dia tunduk. Sekarang Rib'i bukan merangkak, dengan tegak begini. Tombak itu inikannya ke karpet-karpet tadi, sehingga orang-orang tersebut merasa gentar. Pasukan-pasukan elitnya merasa gentar nengoknya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah selama ini ada orang berani berjalan tegak menghadap pemimpin mereka. Jelas ya? Subhanallah. Udah mulai orang itu merasa ini tidak main-main ini. Tidak main-main. Tentu kalau baca kisah Sulaiman bersama Ratu Bilqis, gimana cara Ratu Bilqis menguji kekuatan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman dan kerajaannya? Apa yang dilakukan Bilqis? Lupa juga. Dia kirim hadiah dulu. Dia kirim hadiah. Hadiah itu apa gunanya? Antum pernah kasih hadiah sama istri saya? Tidak pernah? Gimana? Apa tujuan antum ngasih hadiah? Iya, apa tujuannya? Bukan nyenangkan, supaya tunduk. Supaya tunduk, apalagi kalau udah ada cerita nak buka cabang tuh, raja-raja kirim hadiah tuh, ada maunya. Artinya jadi sengaja dikirim hadiah. Andainya orang ini senang dapat hadiah, ya, berarti kita di atasnya. Kita di atasnya, berarti mereka kerajaannya masih kecil. Lalu Nabi Sulaiman menolak hadiah itu. Kami bukan hadiah yang kami ingin, kerajaan kalian itu bawa sini. Akhirnya apa yang terjadi? Takut tidak Ratu Bilqis? Takut. Makanya dia akhirnya kumpulkan para pemimpin pada kerajaannya. Ingat wahai kaumku, raja-raja itu bila menyerang suatu negeri pasti akan
Kalau terjadi perang, apa yang terjadi Ustaz? Kerusakan. Pasti akan rusaknya kita. Ya tentu mereka akan merusak. Kita mesti harus bertahan. Bertahan dua hal. Satu, kalah, hancur. Atau menang, mereka yang hancur. Tapi kalau menengok dia menolak hadiah seperti ini, pasti kekuatannya. Pasti kekuatannya tidak main-main. Tidak main-main. Jelas? Jadi ketika dia Rib'i bin Amir masuk ke situ, dilihatnya keadaan seperti itu, ini tidak main-main. Nah, apa yang membuat Rib'i seperti itu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu ditanya, dia menjawab, kenapa kalian orang Badui ya tiba-tiba sekarang nak memerangi kami yang sudah lebih dulu menjadi kerajaan besar? Apa katanya? Allah ta'athana, Allah yang mengutus kami. Yang menyuruh ini siapa? Yang menyuruh itu siapa? Yang menyuruh kita berjihad itu siapa? Ustaz, siapa yang menyuruh? Kan baru dia bilang Allah. Jadi bukan kami yang mau, tapi siapa? Allah. Kok takut tuan kayaknya? Dengan kata-kata jihad langsung takut gitu. Subhanallah. Jadi Allah yang mengutus kami. Naam. Wallahu jaa bina linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah yang mengeluarkan kami, yang mengutus kami untuk apa? Mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah yang merupakan Tuhannya manusia. Kenapa itu yang dia katakan? Tadi di awal sudah saya bilang, orang kalau nama hadap Kisra gimana tadi? Orang kalau menghadap Kisra gimana tadi? Merangkak. Berangkat itu sama dengan artinya menyembah. Makanya tidak boleh merangkak di depan manusia. Tidak boleh sujud dan rukuk kepada manusia. Karena itu adalah bagian dari yang tak boleh diberikan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalian wahai Kisra kerjanya memperbudak orang. Nah, sekarang kita diutus Allah untuk mengembalikan kemerdekaan manusia, yaitu tidak boleh tunduk, rukuk, merangkak kecuali kepada Allah. Jadi kami bukan nak ambil kekayaan kalian ini. Kami bukan untuk menghilangkan nyawa kalian, tidak. Tapi untuk mengembalikan yang hilang, yang paling mahal, yaitu kemerdekaan beribadah kepada Allah, bukan tunduk berperbudak oleh manusia. Jelas tujuannya? Jelas ya? Jadi bukan karena kalian kaya kami ingin kaya pula, tidak. Karena kalian besar kami ingin besar, bukan. Kalau seandainya kalian sekarang masuk Islam, ikut agama Allah, kerajaan kalian eksis. Cuman mereka kan tidak mau kan. Surat Nabi kan dulu dia apanya? Surat belum dibaca, kan belum belajar kita ini. Bilang sama Ustaz, kan kita belum belajar Ustaz, jangan tanya itu dulu. Kan belum sampai situ katanya. Jadi surat Nabi ketika dikirim dulu dia robek-robeknya, tidak mau dia. Sekarang di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, kembali karena Nabi sudah bilang Allah akan robek-robek kerajaan mereka seperti mereka merobek-robek surat ini. Itu janji Allah kepada Nabi SAW. Karena di masa jahiliyah dulu orang-orang walaupun jahiliyah tapi harus ada semacam konsensi internasionalnya waktu itu, yang namanya utusan dihormati, surat menyurat itu dihormati. Ini dia tidak ada menghormati orang. Padahal ini Rasulullah SAW, yaitu konsensus bersama aja sudah dia langgar. Peraturan, walaupun peraturan itu di masa jahiliyah dia langgar, apalagi Islam yang Nabi diutus kepadanya. Nah, Rib'i sekarang
datang katanya untuk memerdekakan hamba dari menghambakan diri kepada hamba kepada menghambakan diri kepada Rabb yang memiliki hamba. Nah, tadi tujuannya adalah mengenali keadaan umat sebelum lupa lagi, mengenali umat-umat sebelum kita. Ternyata umat-umat sebelum kita suka memperhamba hamba Allah. Jelas ya? Suka memperhamba Allah. Kemudian dia bilang wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Kami juga akan mengelirikan manusia dari sempitnya dunia. Ketika antum menghambakan diri diperbudak, sempit tak dunianya? Sempit. Semuanya serba dibatasi kepada lapangnya dunia. Allah ciptakan dunia ini lapang. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah inilah lapang? Ketika Allah berikan kepada kita kemerdekaan yang sesungguhnya, maka dunia ini lapang. Tapi ketika diatur dengan aturan-aturan jahiliyah, akhirnya menjadi sempit. Coba lihat, bandingkan kita umat Islam saja, agama yang datang dari Nabi tanpa ada modifikasi mesti lebih mudah daripada yang dimodifikasi. Ya dah. Contoh, masuk Islam. Apa yang dilakukan orang yang masuk Islam? Asyhadatain, sah? Mandi, habis itu bersyahadat. Selesai tak? Selesai. Ketika kita masukkan prosesi lain, gimana? Ribet tak? Iya. Harus didaftarkan dulu, sah? Iya tak? Tidak pernah antum menengok orang Islam masuk Islam, harus dilapor dulu, sah? Kemudian harus ada terdaftar sana sini, betul kan? Kemudian harus ada pokok berbagai tanda tangan. Itu untung kalau semuanya gratis. Kalau harus bayar, ribet jadinya kan? Itu saja dari ribet, apalagi kalau berbayar. Kalau PRT sebungkus rokok misalnya, PRW 1 slop. KUA bayar mahar misal kan, kalau lainnya ada. Tapi kan selama ini kan tidak ada kan, alhamdulillah. Tapi dengan aturan kita buat tambah ribet. Padahal dia kalau masuk Islam selesai, syahadat itu selesai. Jelas ya? Nah, apalagi mati dalam Islam, payah atau sulit? Pernah kematian. Mati saudara kita, orang tua kita, diapakan? Langsung mandi? Tidak kasih tahu kabar orang lain dulu? Kabarin, habis itu lebih cepat lebih baik. Lalu kita buatkan keinginan kita, akhirnya terbujur sehari semalam dulu, sah? Atau mati di mana kita meninggal, dikubur di situ, lebih mudah kan? Meninggal Jakarta, kubur Jakarta, tapi Jakarta lebih mahal Ustaz, bayar pajaknya. Tahu tidak kenapa mahal dikubur di Jakarta? Karena aturan kita juga, kita tambah-tambah. Kenapa sempit? Ya Allah, kenapa kuburan sempit? Padahal di Madinah sejak zaman Nabi, Baqi tak pernah sempit. Enggak tahu juga. Karena di tembok, betul. Karena di keramik, akhirnya ya habis. Siapa yang buat tembok itu? Siapa yang nyuruh? Nabi atau kita? Ya kita, Nabi melarang, kita buat. Akhirnya menyusahkan. Akhirnya terpaksalah keluar peraturan daerah, kuburan itu kena pajak. Dah mati pun menyulitkan juga. Siapa yang buat? Kita. Bayar temboknya berapa? Kadang-kadang granitnya bisa dibayar sampai 1 miliar. Siapa yang buat aturan ini? Kita. Maka Islam yang Allah turunkan itu yuridullahu bikumul
yusra wa la yuridu bikumul usra. Jelas ya? Ini Ramadan mau dekat ini. Dulu selesai masuk Ramadan, orang simpel. Kalau sekarang banyak kreasinya. Ada acara balimau, kasai. Diikuti dengan acara-acara merasai. Iya. Akhirnya biaya banyak habis, tapi hasil nggak ada. Yang kemarin gembira, mencak-mencak di atas apa itu, di atas panggung itu, besoknya awal puasa, apa enggak puasa cu? Enggak sempat merokok tadi sahur katanya, terlambat bangun jadi enggak sempat merokok. Akhirnya enggak puasa. Berarti Anda bohong bergembira dengan datangnya Ramadan. Kan alasannya supaya bergembira dengan masuknya Ramadan. Makanya kita menari, bergoyang dan sebagainya. Kita yang buat. Dana habis banyak tapi tak menghasilkan apa-apa. Jelas? Siapa yang buat? Enggak ada. Yes ya? Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka ketika kita membaca sirah, tahu kita bagaimana nikmatnya datangnya Islam. Yang sempit-sempit menjadi lapang, yang rumit-rumit menjadi mudah, yang terikat-terikat menjadi terlepas, sehingga luas rasanya. Makanya kita setelah mengaji ini kan lebih terasa nikmatnya kan. Dulu sebelum mengaji sunnah Nabi SAW berat, asal mulai meninggal keluarga, mikir dulu siapa yang bisa minjam duit sama kita nih. Apa sebab? Iya, enggak. Kenapa risau kalau ada yang meninggal? Enggak pernah risau. Enggak pernah risau. Malam pertama, malam penyisihan, kan ada, harus siapkan makanan kecil. Kemudian malam kedua, malam semifinal. Tentu semifinal lebih naik biayanya. Mana lebih banyak biaya penyisihan atau semifinal? Semifinal naik lagi, meningkat. Kalau kemarin cukup dengan roti dan ininya gorengan sekitar 5.000 per pak satu paket. Sekarang kalau semifinal naik sedikit, ada mie ayam atau baksonya atau sotonya. Pas final, antum kalau orang berduit jangan coba-coba dengan ayam, mesti ada kambingnya, dagingnya. Akhirnya ribet, sampai ada yang berhutang untuk itu. Apa sebab? Ikhlas? Bukan, disebut orang kita. Sudahlah, berat, pahala pun hilang. Apa alasannya? Takut dibincangkan orang. Macam mati anjingnya anak orang tua itu buatnya, katanya mati kucing atau mati kucing. Akhirnya tidak ada sama sekali apa-apa. Karena takut disebut orang, terpaksa juga meminjam uang. Berpahala enggak mengamalkan sesuatu karena takut kepada orang? Berpahala? Kalau tuan-tuan nak buat juga, tolong jangan takut sama orang. Takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, apa yang mau ditakutin? Allah tidak ada perintahkan itu. Makanya lebih banyak takut karena orang. Dulu orang menikah, akad, walimah, makan-makan, selesai. Sekarang enggak, banyak prosesinya. Harus ada pentas yang dihias. Ya, rumah harus dihias rancak-rancak, dicat dan cat enggak apa-apa lah. Ini enggak dipasangkan tirai-tirai dan sebagainya. Sah? Ribet enggak? Ribet. Dulu orang selesai akad nikah, tuan qadhi, aku terima, sah, selesai. Kemudian tausiah. Sekarang dah ada acara penyerahan mahar. Habis itu penyerahan surat nikah. Habis itu disuruh pula pengantin itu bermesraan di depan kita. Di mana ini aturan? Dibuat-buat lagi. Akhirnya bikin ribet. Sehingga kadang-kadang awak diundang untuk beri tausiah, nunggu pula
Ya, awak nak pergi kuliah kadang kan nunggu 2 jam dulu. Serba salah. Apa sawak agak panjang dikit disebutnya apa lama sekali basi ini makanan katanya. Pada prosesnya yang terlalu panjang. Akad itu sebenarnya kan selesai akad, ya. Habis itu selesai. Ini enggak penandatanganan prasasti pernikahan. Kan jadi ribet jadinya. Kemudian dipoto, disuruh pula. Wahai adikku sayang, aku serahkan maharku kepadamu. Orang baru malu-malu gitu, itu terlambat solat lamanya. Ayah kanlah sayang, cium tangan katanya. Sebagainya. Di mana ini tambahan yang tak berguna? Kadang-kadang justru menimbulkan maksiat baru. Ya, perempuan gadis yang baru dihias begitu cantiknya disuruh duduk di depan kita bersama. Kadang yang lebih parahnya acaranya dibuat di masjid pula. Di masjid dibuat. Makanya kalau tuan-tuan tidak bisa mengikuti prosesi asli pernikahan, tolong jangan di masjid, merusak kehormatan masjid. Pernah ada yang nak masuk ke masjid pakai kemben pengantinnya. Ya, tapi di sini tidak pernah terjadi kayaknya. Tapi pernah di sebuah masjid untuk mengurusnya tegas. Oh, begini tidak bisa nikah di sini. Ya, tahu kemben. Bayang. Ambil anduk satu saya biar contohkan. Enggak tahu antum? Oh tahu. Kenapa bilang enggak tadi? Di sini aja kan macam orang selesai mandi di sungai. Macam anduk sampai sini. Itulah pakaian pengantin perempuannya. Dibawa ke masjid akad nikah. Kadang-kadang KUA itu enggak berani juga negur. Apa sebab? Dibilang radikal nanti. Dibilang radikal memaksakan kehendak. Ini bukan memaksakan kehendak. Ini rumah Allah yang harus dijaga. Belum lagi nih tamu-tamu perempuan laki-laki berikhtilat, bukan khalwat tidak mungkin khalwat, ramai orang. Bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Tonton yang namanya orang kita, bukan orang kita aja, perempuan dimanapun kalau di acara lebih cantik nggak atau di rumah? Akhirnya bisa-bisa istri kita tertukar, ya kan? Apa terlalu banyak yang lebih cantik dari istri kita. Akhirnya harusnya istri situ, dia mandang situ, mandangnya ke sana. Apa sebab? Di sana lebih menarik. Jadi makanya kalau seandainya tidak bisa menaati, atau kalau orang yang jarang ke masjid, tidak usahlah nikah di masjid. Apa sebab? Pasti dia tidak tahu kehormatan masjid. Kapan masuknya? Pas waktu nikah aja masuk masjid. Ini saya hampir yakin kalau dia tidak tahu kehormatan masjid. Jadi memang barakah di masjid betul. Cuman dijadikannya sebagai tren untuk menikah supaya mana nikah di masjid. Nah misalnya masjid Riyadul Jannah UK misalnya kan. Ada tren. Habis itu dibuatkan acara-acara tambahan-tambahan yang bikin rumit tadi. Intinya kaum muslimin muslimat bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi SAW adalah lebih memudahkan, lebih meluaskan, menyenangkan, memerdekakan, membebaskan. Oleh itu, maka kita akhirnya dengan belajar sirah kita paham, oh ternyata beragama ini tidak rumit. Dulu orang nak masuk, nak masuk Islam kan tidak tanya dulu mau mazhab apa, aliran apa, iya kan? Nah, masuk Islam itu hanya satu. Nah, sekarang tidak. Ada orang nak masuk Islam di Jepang hari itu. Dia orang pendidikan, orang berpendidikan. Datang ke orang Indonesia, mesti mazhabnya Syafi'i. Akhirnya dia pergi pula ke orang India, mesti mazhab Hanafi. Ternyata Islam tidak satu rupanya. Ada Islam Syafi'i, ada Islam Hambali, ada Islam Maliki. Jadi ribet. Akhirnya enggak jadi nih masuk Islam. Apa sebab? Oh, rupanya saya kira Islam itu satu aja. Ternyata Islam juga berpuak-puak, berpecah belah rupanya. Makanya akhirnya Islam jadi susah. Gara-gara umatnya sendiri. Sedangkan Nabi SAW datang membawa Islam yang menyenangkan, Islam yang memudahkan. Inna ma'al usri yusra.
Wa min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman banyak agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Lihat agama jahiliyah waktu itu, dia buat aturan siapa yang pergi ke Mekah umroh atau haji di masa jahiliyah nih. Masa jahiliyah ada umroh dan haji? Ada umroh dan haji masa jahiliyah? Kami tidak pernah sampai masa jahiliyah Ustaznya. Ada musim haji, ada musim umrah. Tidak ada musim hajinya. Dulu mereka haji hanya haji saja, umrah hanya umrah saja. Nah, mereka buat aturan dengan apa? Pikiran orang Mekah ini tinggal di tanah suci, tentu orangnya suci. Oleh sebab itu siapa yang umrah, ihramnya harus memakai pakaian orang Makkah. Tidak boleh pakaian dibawa dari kampung halaman sendiri. Apa sebab? Kalian orang banyak maksiat, bukan tinggal di tanah suci. Oleh sebab itu akhirnya terpaksa mereka harus memakai pakaian orang Makkah. Tentu lebih banyak orang luar atau orang Makkah kalau musim haji itu? Tentu lebih banyak orang luar. Dulu kan tidak sebanyak sekarang toko pakaian kan. Akhirnya kalau tidak dapat pakaian orang Makkah, maka pakaian sendiri harus ditanggalkan. Berat tidak tawaf telanjang? Berat tidak? Berat. Cuman karena aturan budaya waktu itu terpaksa juga dilalui. Akhirnya karena ramai-ramai jadi terbiasa. Hilang bisa. Wih, anak-anak milenium rupanya banyak di sini. Nah, hilang bisa karena biasa. Karena sudah ramai yang buat, ikut pula. Kan hari ini banyak orang yang tengoknya ramai yang buat berarti benar. Ramai yang buat berarti boleh. Gitu. Ramai yang kerjakan berarti hebat. Kan itu ukurannya. Ukuran apa itu? Ukuran jahiliyah dulu. Akhirnya karena terbiasa banyak pula mereka yang tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Sekarang kalau disuruh mau enggak? Tapi kalau sudah 2/3 jemaah yang buat, mau enggak? Antum bilang karena enggak mau karena enggak ada syubhatnya. Kan karena enggak ada syubhatnya kan? Kalau sempat ada syubhatnya, misalnya siapa yang berani tawaf dalam keadaan telanjang, maka pahalanya 2/3 jemaah haji itu. Paham tak? Siapa yang tawaf dengan telanjang, dia dapat pahala 2/3 jemaah yang haji. Misalnya haji 3 juta, berarti antum dapat pahala 2 juta orang. Mau enggak? Antum belum turun ke lapangan, jadi tidak mau. Kalau sudah banyak yang berlomba nanti. Apalagi ada syekhnya. Apa ada? Ada syekhnya, mau enggak? Antum belum kena subuhan. Belum kena subuhan. Antum tengok enggak orang Syiah ketika hari 10 Muharram melukai-lukai badannya? Tahu enggak? Kenapa dia mau? Satu, karena pahalanya besar. Yang kedua, kan saya sudah bilang ramai yang melakukannya. Jadi dia itu bagian dari keyakinannya. Coba kalau anak suruh antum sekarang melukai diri sendiri, saya kasih kunci untuk melukai, mau? Enggak kan? Apa sebab? Belum kena subuhan. Pertahankan itu. Jangan gampang kena subuhan. Akhirnya dengan mengetahui itu semakin bersyukur kita. Alhamdulillah Islam datang dengan hal-hal yang serba mudah, bukan serba susah. Alhamdulillah. Itulah di antara tujuan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semuanya mudah. Tidak risau untuk meninggal orang tua nanti, tidak sampai ribut sesama adik-beradik. Abang yang banyak duit, abang yang banyak belikan barang, gitu kan? Tidak perlu. Justru di saat itu kita harus dimuliakan oleh orang kampung dan komplek kita. Awalnya kita masak setiap hari, sekarang dimasakin setiap
hari sampai 3 hari takziah. Bukan justru kita yang menyiapkan masakan untuk orang sekomplek. Mana yang lebih mudah, dimasakkan oleh orang komplek atau memasakkan orang sekomplek? Hah? Serius ini sih? Antum tidak mau sedekah ya? Tidak mau sedekah untuk orang tua? Tidak sayang sama ayah dan ibu. Baru aja meninggal dan melupakannya. Hah? Jadi kan orang kan itu. Baru saja meninggal kalian sudah melupakannya. Ya akhir, ketika ayah dan ibumu hidup, berapa kali antum bersedekah atas namanya? Jarang. Kenapa tunggu meninggal dulu? Tunggu subuhat dulu. Kalau memang antum rajin bersedekah kepadanya, niatkan setiap Ramadan saya akan sedekahkan untuk ayah dan ibu saya sehari Ramadan 1 juta. Berarti antum menabung dari akhir Ramadan kemarin atau Syawal kemarin, menyiapkan uang 30 juta untuk orang tua. Ada yang buat? Ada yang buat? Enggak kayaknya kan? Kan enggak ada. Nunggu meninggal dulu. Nunggu meninggal dulu bersedekah. Tapi kalau antum misalnya memang sayang sama orang tua, kenapa enggak baca Yasin di masa dia hidup setiap hari, hadiahkan untuk dia? Mak, assalamualaikum. Tadi saya baca Yasin, mak, saya bagi hadiah buat mama. Ada yang buat? Ada yang buat? Kenapa tunggu meninggal dulu? Dimulai dari sekarang, hadiahkan terus. Kan lebih cepat sampai daripada sudah mati dulu, tidak jelas alamatnya. Orang tua antum setelah mati, di mana alamatnya? Ustaz, orang meninggal tertulis alamatnya? Enggak. Kalau masih hidup, alamat Jalan UK, UK 3, Blok A, nomor sekian. Tapi kalau udah mati, di alam barzakh, tahu alamatnya? Ya, alamat alam barzakh, jalan ke surga, kapling sekian, nomor sekian kan. Misalnya. Kalau memang antum suka menghadiahkannya, tidak apa-apa. Jangan tunggu meninggal dulu. Kalau memang boleh berbagi hadiah kan, membagi hadiahkan pahala. Sekarang sejak meninggal, sejak dia masih hidup, besok tinggal melanjutkan. Tidak perlu nunggu orang. Orang yang datang tuh antum tahu tidak niatnya. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf, belum tadi kan saya bilang niat yang membuatkan so takut disebut orang. Niat yang datang takut tidak dapat makan. Tidak sedikit, mohon maaf, tidak sedikit kehadiran orang yang hadir karena merasa enggak enak sama yang lain. Tidak pernah aktif di masyarakat tuh. Kenapa? Tiap kenduri tak pernah nampak. Akhirnya mau tidak mau ikut nimbrung. Ikhlas enggak? Enggak. Karena patokannya tidak masjid lagi. Ya, yang orang masyarakat tuh di umumnya masyarakat kita jarang kenduri, tidak masyarakat walaupun rajin ke masjid. Tapi tidak pernah ke masjid, tetap masyarakat karena rajin kan kenduri. Akhirnya kenduri jadi patokan utama, bukan lagi masjid yang menjadikan tempat sholat yang merupakan amalan utama. Akhirnya mau tidak mau harus hadir juga. Tuan-tuan tak percaya sama saya? Rata-rata pertanyaan orang bertanya, Ustaz, saya sebenarnya tidak mau hari kenduri Ustaz, cuma segan. Berarti ikhlas datangnya? Enggak. Kalau tidak ikhlas datangnya, ngajinya ikhlas? Enggak. Kalau tidak ikhlas dapat pahala? Tak, mana yang nak dikirim tuh? Barangnya saja enggak dapat. Jelas. Saya tidak nuduh antum tidak ikhlas, jangan salah paham. Tapi yang sering bertanya ke saya, kan saya sebagai ustaz nih kan, Ustaz, saya ustaz pandang, itu tidak ngaku itunya tidak mau. Hah? Kan sering ditanya orang, Ustaz di tempat saya acaranya begini-begini. Sebenarnya saya tidak, ya saya sebenarnya tidak mau hadir juga. Kadang-kadang ada capek pulang kan, tapi harus hadir juga. Gimana Ustaz? Ya, berarti maknanya dia hadir karena apa? Terpaksa. Terpaksa. Orang terpaksa sukarela, orang tak sukarela ikhlas.
Gimana tuh nak mengharapkan pahalanya? Ya. Orang ke masjid, ya, ke masjid biasanya segan sama Allah. Tapi kalau tidak kenduri segan sama minimal sama yang punya hajat. Oh, enggak enak kemarin pas di rumah saya kenduri dia hadir tiap hari, dia yang selalu hadir. Akhirnya terpaksa hadir. Jelas ya? Nah, sekarang coba siapkan sedekah untuk orang tua. Setiap hari satu. Selama Ramadan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, waktu nampaknya berlalu karena saya harus pergi jauh sekarang nih. Selepas ini saya harus pergi jauh, saya mohon diri dan mohon doa. Kalau ada yang salah paham jangan dibahas dulu ya. Tapi kalau benar-benar paham ikuti dan amalkan. Kalau ada yang salah jangan itu yang dicatat, segera dilupakan. Kalau ada yang benar itu dihafalkan, diamalkan dan didakwakan. Karena manusia makhluk yang lemah, hanya Allah yang kuat. Manusia sering salah, hanya Allah yang selalu benar. Oleh sebab itu, kalau ada yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan kepadanya kita memohon supaya diterima. Dan kalau ada yang salah, pasti dari saya atau mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan mohon dimaafkan, dan lebih baik lagi kalau ada masukan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.